sekarang bagaimana kita mengubah pemikiran kita. Jadi kita pertama adalah jangan dimusuhi tadi. Mungkin maksudnya baik. Ya, kita anggap bahwa itu ada punya maksud baik dan itu adalah bagian dalam diri kita. Jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam Belajar NLP. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa? Pernah nggak Anda ngalami ada suara-suara di kepala atau suara di hati Anda yang mengatakan, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu. Bahkan mungkin yang lebih parahnya adalah suara orang lain yang pernah ngomong sama Anda dan Anda kebawa sampai sekarang gitu loh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dan saya juga adalah salah satu orang yang sering banget ngalamin, bahkan saya pernah ngalamin suara-suara itu ngikutin dan saya ingat banget itu adalah suara almarhum ayah saya. Padahal ayah saya sudah meninggal lama, tapi suaranya ngikutin terus kemanapun saya mau. Ya mungkin sebenarnya saya tidak mengerti, mungkin maksudnya baik. Tapi saya tidak memahami sehingga akhirnya malah membuat saya backfire kepada saya dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya pengen tahu apakah Anda juga adalah orang yang pernah ngalami yang ada orang ngomong negatif dan Anda malah menjadi backfire dan Anda tidak malah bergerak. Mungkin Anda sama dengan saya. Nah itu yang bisa saya sebut yang namanya self-talk atau adalah kata-kata dalam diri sendiri. Nah ini yang menarik ya. Self-talk itu menurut penelitian katanya ya saya nggak tahu apakah ada yang ngitungin persisnya. Katanya ada hampir 10.000 kali orang melakukan self-talk. Dan katanya juga bahwa sebagian besar adalah negatif. Nah kalau saya pikir-pikir kemungkinan besar saya juga adalah salah satu orang yang self-talknya negatif. Karena isi kepala saya dulunya semua negatif tuh. Hampir seluruhnya negatif. Ya either ngerjain sesuatu kayaknya ngerasa jenuh, ngerjain sesuatu rasanya nggak nyaman, ada aja rasa-rasa nggak nyaman. Yang either nanti sebentar kalau lagi kerja kepanasan, entar kehujanan dan sebagainya, banyak aja di dalam diri saya ada self-talk negatif yang menghambat saya untuk maju. Bahkan saya ingat banget dulu almarhum ibu saya sempat mengatakan, kalau kamu tuh kayaknya kayak hidupmu nggak pernah enak ya, selalu apa-apa negatif, apa-apa kalau kamu kayaknya ngeluh dan sebagainya. Saya ngerasa bener, saya ngeluh, saya punya hak dong untuk ngeluh gitu ya. Tapi perkataan-perkataan ibu saya itu ya saya ingat gitu ya. Dan sampai akhirnya saya mulai membaca buku bahwa banyak dalam kehidupan kita yang ada namanya self-talk negatif. Nah self-talk negatif itulah yang kadang-kadang menghambat kita untuk mencapai tujuan. Can you imagine? Anda pengen sukses, Anda pengen maju, Anda pengen naik ke level lebih tinggi, tetapi ada suara-suara yang mengatakan, lu tuh tulang miskin, lu tuh nggak bisa, belum lagi mata saya tidak melihat kan, udahlah kamu terima nasib aja lah, ngapain lah kamu bermimpi-mimpi tinggi, nggak mungkin, ya. Dan menariknya kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala saya, bahkan waktu zaman saya sekolah SMA pun saya hampir tidak naik kelas, cuma karena kata-kata negatif. Dan saya baru berubah setelah saya kuliah dan saya mulai baca buku. Saya menyadari bahwa segala sesuatu itu disimpan di dalam pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar saya nggak ubah, sampai kapanpun saya tidak bisa melakukan. Karena banyak hal ketika saya mengerjakan sesuatu, ada aja yang mengatakan, gua kan gaptek, gua kan nggak bisa. Nggak mungkin lah, ini sulit banget. Dan banyak kata-kata yang lain yang muncul. Dan ini yang makanya membuat saya mengganggu diri saya. Makanya wajar kalau saya hampir tidak bisa mencapai kesuksesan. Can you imagine? Anda nonton saya sekarang di YouTube. Kalau dulu apakah saya bisa lancar ngomong di YouTube? Belum tentu. Karena ada di kepala saya ngomong, mana bisa sih? Gak mungkin. Nah, saya dulu melakukan ini cuma sederhana. Saya mau melakukan untuk membuktikan kepada anak saya bahwa saya bisa melakukannya dan saya berhasil. Kenapa saya mengatakan berhasil? Saya punya 2 channel, punya saya sendiri. Yang satu tentang NLP, satu tentang selling. Yang selling saya sudah hampir 65.000. Yang ini memang masih proses belajar ya, baru 2.000. Nah, jadi pertanyaan menarik juga sama dengan saya juga bermain di TikTok. Di TikTok saya sebentar lagi sudah 100.000. Emang kenapa sih saya mesti mau main TikTok? Sama, karena saya juga melihat anak saya tadinya suka bermain di TikTok kemudian dia berhenti. Saya tipe orang yang sangat penasaran, kalau dia bisa kalau dia aja mau kenapa enggak, saya coba aja. Dan ternyata saya berhasil. Tapi apakah perjalanan yang mudah? Tidak, tentunya. Karena ketika saya untuk mendapat 1.000 pertama, saya membutuhkan waktu hampir 5 bulan untuk 1.000 pertama. Dan itu dengan kondisi saya membuat TikTok sebanyak 3-5 per hari. Wah ini benar-benar membabi buta ya. Karena saya kalau nggak melakukan sesuatu apapun bagaimana saya bisa berhasil.
Nah, kalau sekarang mah udah enak ya, saya tinggal melakukannya cuma sehari satu, sehari satu, sehari satu. Kalau dulu membabi buta, yang penting saya harus lakukan. Can you imagine kalau semua kata-kata negatif itu tetap ada di kepala Anda, apakah akan bisa membuat Anda sukses? Tidak akan. Untuk Anda mau jadi sukses, Anda harus menghilangkan self-talk negatif, Anda harus ubah menjadi positif. Karena kalau enggak, Anda tidak akan keluar dari problem Anda. Ya, belum lagi kayak ambil contoh. Ketika kita dengan pasangan, ketika terjadi pertengkaran, kepala negatif ngomong apa? Istrimu kurang ajar ya. Istrimu begini, istrimu begitu. So, maka apa yang terjadi? Ya otomatis kita nggak berhasil. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita punya timnya juga bekerja tidak bagus. Kita sudah ngomong negatif tentang orang itu, bahkan berpikir yang lama-lama. Sebenarnya apa gunanya? Nggak ada gunanya. Karena ini yang mau saya katakan. Setiap self-talk negatif yang Anda ucapkan akan berpengaruh ke hipotalamus di otak Anda, dan hipotalamus akan mengirimkan sinyal kepada tubuh dalam kondisi bahwa kita dalam kondisi bahaya. Kalau kita dalam kondisi bahaya, apa yang bakal terjadi? Yang akan terjadi, kita malah muncul kortisol dan adrenalin yang bisa membuat tensi naik, hipertensi dan gula darah, dan nanti lama-lama punya gangguan penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit lainnya. Karena penyakit itu kuncinya, lucunya adalah gangguannya dari kortisol dan adrenalin. Karena ketika Anda stres yang terlalu berlebihan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah imun sistem kita di shutdown. Imun sistem kita di shutdown, yang mungkin namanya interleukin. Mungkin kalau ada yang dokter, Anda bisa menjelaskannya. Di shutdown, maka apa yang terjadi? Dua sel tubuh kita, T cell dan B cell, tidak bisa keluar. T cell adalah kayak tentara kita untuk menghadapi sel kanker dan juga sel-sel virus dan bakteri. Kalau B cell adalah melawan segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita dari luar dan kita lawan. Can you imagine kalau dua-duanya juga nggak ada? Aduh, yang ada malah jangan-jangan kita malah sakit. Ya nggak? Kayak enggak, sakit iya ya, mati lebih cepat. Tinggal pilihannya apa yang mau Anda hadapi. So, gimana caranya kita untuk mengatasi self-talk negatif? Nah, saya akan berikan Anda cara dengan metode teknik NLP. Cara yang pertama adalah kita pastikan bahwa kata-kata tersebut bukan musuh kita. Kata-kata tersebut adalah pasti punya maksud baik. Kok maksud baik? Kok kenapa bisa disebut maksud baik, Coach? Yes, dia punya maksud baik. Maksud baiknya adalah dia mungkin mau ngingatin kita akan sesuatu berkaitan hal tertentu. Contoh, ketika kita ngomong self-talk negatif tersebut, kayaknya lo nggak bisa deh. Nah, maksud baiknya apa? Maksud baiknya adalah mencegah supaya lo nggak sakit. Nah, ini kata kunci penting. Kayak contoh ya, dulu almarhum ayah saya sering ngomong waktu saya masih kecil dari SD, dia ngomong, kamu tuh malas, sama seperti kerbau. Nah, maksudnya apa di balik itu? Mungkin maksudnya adalah saya harus menjadi orang rajin supaya saya bisa sukses. Itu mungkin maksud orang tua saya. Tapi cara ngomongnya beda gitu. Orang tua zaman dulu kan kalau ngomong gitu ya, ngomongnya kita disamakan dengan, dianalogikan dengan binatang gitu ya. Kok dianalogikan sama kerbau ya? Kenapa nggak dianalogi sama kucing atau anjing atau apa gitu ya? Nah, ini yang menarik teman-teman. So buat kita, sekarang bagaimana kita mengubah pemikiran kita. Jadi kita pertama adalah jangan dimusuhi tadi. Mungkin maksudnya baik. Ya, kita anggap bahwa itu ada punya maksud baik dan itu adalah bagian dalam diri kita. Nah, yang kedua, kita katakan ketika ada self-talk negatif mengatakan, lu tuh malas banget, sama seperti kerbau, maka harus kita lakukan adalah kita ucapkan terima kasih. Loh, kok terima kasih? Ya iya, karena dengan terima kasih, dia jadi nggak ada komentar lagi. Misalkan contoh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kamu tuh malas banget sama seperti kerbau. Saya cuma ngomong, terima kasih self-talk terima kasih ya sudah ngasih tahu saya, terima kasih ya sudah memberi nasihat saya. Ketika saya sudah bilang terima kasih, biasanya yang negatif itu udah nggak ngomong. Sama sekali nggak ngomong. Kenapa? Dia bagaimana mau ngomong orang udah kita bilang terima kasih?
Ya, kemudian setelah itu kita ngomong, saya tahu, nah ini masuk tahap ketiga, saya tahu maksud baikmu. Maksud baikmu mau membuat saya termotivasi. Boleh nggak kali ini ngomongnya jangan negatif? Boleh nggak kali ini kita ngomongnya lebih positif? Misalkan, gitu ya, ketika saya malas bukan dikatakan, dasar kamu malas sama seperti kerbau, tapi kita ganti adalah, Rif, kamu bisa, kamu harus bahagiakan keluargamu, kamu harus berjuang untuk keluargamu. Jadi nasihatnya diganti kalimat negatif menjadi kalimat positif yang tujuannya sama, yaitu adalah untuk membuat saya rajin. Jadi tugas kita adalah mencari kata lain, mencari kalimat-kalimat lain untuk self talk negatif biar dia bisa lebih ngomong lebih positif. Jangan sampai ya self talk negatif tadi tetap negatif, diubahlah menjadi self talk positif yang dia bisa mengatakan, kamu bisa kok Rif, kamu mampu. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah dengan konsep yang benar, cara yang benar, maka otomatis kita bisa menjadi lebih baik. Berarti setiap hal kita bisa ubah yang negatif tadi menjadi lebih positif. Nah, setelah itu kita bayangkan di masa depan, kapan self-talk negatif itu muncul. Misalkan contoh, ketika kita baru saja ditolak oleh customer, maka dia akan muncul. Maka Anda harus bayangkan ketika Anda ditolak, apa yang muncul? Apakah suara yang negatif? Apa suara yang positif? Nah, tugas Anda adalah meminimalisir setiap kata-kata negatif dalam diri Anda supaya menjadi lebih positif, supaya Anda punya sudut pandang yang lebih baik. So, can you imagine lagi? Ini kalau sudah ngomong mungkin 4-5 kali, can you imagine? Cuman kalau Anda menggunakan kalimat-kalimat di kepala Anda bisa memotivasi Anda, bukan orang lain di sekitar Anda, tapi diri Anda yang memotivasi, masa sih diri Anda nggak akan maju? Masuk akal? So, saya Antoni Syarif, sampai jumpa. Bye-bye.